Bacot di akhir tahun guys ya. Jadi apa yang mau kita bahas di sini kayaknya bakalan seru sih, karena ya memang untuk kasusnya sama aja, tapi ada yang perlu aku tekanin di bacot kali ini. Oke, jadi langsung aja kita bacain pertanyaannya. Jadi bacotnya itu berasal dari Anton ya, dari daerah Klaten. Klaten itu kayak daerah tengah sih, Jawa Tengah atau Jogja gitu. Motornya Mio M3 2015. Oke. Jadi apa yang pertanyaannya adalah, Bang, motor saya gerdek nggak sembuh-sembuh, kenapa ya? Ya nggak dikasih obat paracetamol ya. Udah bolak-balik ke bengkel, dari bengkel resmi maupun bengkel umum juga tetap kumat. Iya jelas lah ya, mau bengkel resmi bengkel umum juga pasti kumat lagi ya. Nggak bisa nyembuhin penyakitnya. Ya memang nggak bakal bisa disembuhin. Bisa hilang sih, tapi cuma jarak seminggu, abis itu gerdek lagi. Ya sebenarnya sih hilangnya itu bukan hilang permanen ya, sementara. Tapi udahlah, lanjut lagi. Udah habis banyak biaya. Ya. Berapa juta bos ya? Mohon solusinya bang, atau mungkin ada partnya harus diganti atau di-upgrade. Terus katanya disuruh ganti mangkok ganda yang bolong-bolong, atau kartel bisa sembuhin gredek. Bullshit. Tapi saya masih ragu bang tentang safety-nya. Bener banget ya. Oke. Untuk masalah gerdek ya, aku sudah berapa kali aku bikin videonya ya, tapi mungkin banyak yang nggak ngeh, jadi ya udahlah aku bikin lagi di sini. Ya, aku bilangin dulu ya bahwa ada 2 poin utama masalah gerdek ya. Yang pertama, gerdek itu tidak bisa disembuhin secara permanen ya. Secara permanen, beneran tidak bisa. Hanya bisa dihilangkan secara sementara waktu. Tapi bukan yang 2 hari, 3 hari, seminggu, nggak ada yang seperti itu ya. Karena kalau benar-benar disembuhin itu hitungannya adalah bulanan ya. Dan yang kedua adalah, kalau tanyain masalah upgrade, yes, memang perlu di-upgrade. Karena dengan part yang bawaan dari dealer itu biasanya juga ya seperti yang dibilang tadi, seminggu gerdek ya, memang seperti itu. Memang itulah penyakitnya ya. Nah, yang aku bisa infokan itu ya, kalau sekalipun di-upgrade itu tetap masih bisa namanya gerdek. Tapi ini paketnya ya, paketnya sendiri itu kalau dari paketnya aku itu biasanya sekitar 2-4 bulan itu bakal timbul lagi gerdek, tapi itu tipis ya, selama memang kondisi part di CV itu benar-benar yang masih baik. Jadi kalau dari paketanku ya, karena aku sudah bawa sendiri, itu maksimal di 4 bulan. 4 bulan tuh pasti bakal ada gerdek, tapi tipis ya. Harus benar-benar dirasain baru ya keluar gitu loh. Tapi kalau nggak dirasain ya nggak begitu berasa memang gitu loh. Jadi kalian bisa ngeflow aja. Nah kalau yang 2 bulan itu biasanya karena ya untuk motor capek ya, kayak ojol atau sebagainya seperti itu. Tapi kalau misalkan motor kalian itu motor yang memang kerjaannya cuman ya kayak dari rumah kantor, rumah toko atau tempat kerja seperti itu ya, itu biasanya bisa sampai 2-4 bulan ya, 3 bulan lah rata-rata. Kemudian untuk motor yang ojol-ojol gitu biasa sih 2 bulanan. Paling jelek-jeleknya 1 bulan ya. Tapi biasa sih setauku 2 bulan, karena aku sudah riset juga ya. Karena aku sendiri juga motorku juga lumayan capek ya, karena juga bisa dipakai untuk kerjaan, untuk touring juga, kadang-kadang bawa barang dan sebagainya ya. Jadi aku sudah testing sendiri ya. Untuk motor capek itu rata-rata di 2 bulan. Kalau nggak capek ya, dalam arti cuma untuk sehari-hari yang biasa aja, itu 3-4 bulan itu bisa ya, tapi tetap bakal keluar lagi ya, kurang lebih seperti itu. Makanya tidak bisa hilang secara permanen, tapi bisa disiasatin dengan mengurangi efeknya dengan pakai upgradean CVT yang benar dan yang tepat, dan itu bisa mengurangi hingga maksimal 90%. Lalu part apa saja yang perlu diganti? Sebenarnya untuk gerdek sendiri itu ya hanya cukup 1 sebenarnya ya, per sentri ya, itu di upgrade entah kayak 1000 entah pakai 1500, tergantung dari kondisi motor kalian ya. Kalau hanya di upgrade di per sentrinya itu biasanya cuma di sana doang, maksudnya ya, hanya di itu saja, itu biasanya juga kurang optimal. Biasanya kalau mau menggunakan paket simple ya dari aku itu bisa ya. Nah karena di sini Mio M3 aku sudah sertain linknya di kolom
komentar ya. Di sana sudah ada linknya. Jadi kalau kalian mau cek atau mau order juga bisa ya. Itu minimal di paket simple, atau kalau memang ada budget itu bisa langsung di paket full ya. Nah itu yang memang harus di upgrade atau diganti partnya ya. Kemudian ya masalah dengan mangkok kampas ganda yang bolong-bolong atau kartel ya. Aku bisa bilang gini ya, bisa sembuh ya mem, bisa sembuh, tapi hasilnya adalah bullshit. Karena apa ya? Pertama, kalau kalian yang kartel ya, itu kan permukaannya itu dikasarin ya kan. Kalau gerdek ya mungkin bakal hilang, tapi bakalan muncul lagi, tapi bakalan lama ya. Tapi yang dikorban itu adalah kampas ganda kalian itu bakalan cepat habis, dan udah pasti ya itu bakalan bisa menyebabkan cepat haus dengan dikampas ganda. Bahkan dengan mangkok kampas ganda kalian itu juga ya bakalan runyam nanti ya, karena udah pasti nggak bakalan oke ya. Apalagi yang bolong-bolong ya, kebanyakan yang pakai bolong-bolong ya itu bakalan runyam juga, karena kalau bolong ini itu ngawur ya, itu bisa menyebabkan umur atau ketahanan mangkok kampas gandanya bakalan sangat jauh berkurang, bahkan bisa menyebabkan retak atau patah ya. Itu aku sudah banyak banget nemuin kasusnya ya, terutama di TikTok dan juga Facebook grup ya, itu banyak banget kasusnya. Jadi kalau aku pribadi ya, aku tidak bakal pernah menyarankan untuk memakai yang bolong-bolongin di bor ngasal gitu, maupun yang kartel ya, yang dikasarin permukaannya. Aku tidak bakal pernah merekomendasikan. Tapi kalau kalian mau pakai ya silahkan, aku tidak pernah melarang ya. Jadi ingat ya, aku garis bawahi, aku tidak pernah merekomendasikan, tapi tidak pernah melarang, karena itu adalah motor-motor kalian. Tapi kalau aku disuruh coba, aku tidak bakal pernah mau ya di motorku, karena ya udah aku sudah pakai yang menurutku tepat gitu loh. Jadi untuk kampas gandanya, untuk mangkok kampas gandanya aku tidak saranin yang dibolongin ngasal. Tapi kalau desainnya sudah diatur sedemikian rupa oleh merek yang bersangkutan ya, untuk lubang-lubang ventilasinya itu ya, jadi ya itu nggak masalah. Karena apa? Itu desainnya sudah bener-bener pabrikan gitu loh, bukan asal main bor doang, asal ngelubangin ya. Jadi untuk Bro Anton yang dari Klaten dengan motor Mio M3 2015, saran aku adalah upgrade aja CVT-nya ya. Terserah kalian mau pakai yang merek apapun, paket apapun terserah. Tapi kalau mau paketannya dari aku, cek aja linknya di kolom komentar ya. Aku sudah sertakan untuk Mio M3. Tapi kalau misalnya dari motor lain, aku juga sudah sediain. Maksudnya kalian tinggal request aja, kalian mau motor apa, nanti aku kirimin linknya di kolom komentar ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk masalah gerdek ya. Ingat, gerdek itu tidak bisa dihilangkan secara permanen, tapi hanya bisa dihilangkan sementara dan dikurangi efeknya sampai 90%. Karena gerdek itu adalah sifat alami dari motor matic, jadi tidak bisa dihilangin ya secara permanen. Oke? So guys, itu yang bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di videoku berikutnya.